Namaste, ketemu lagi dengan saya Haikal Pratama. Di kesempatan kali ini masih di pembacaan general reading untuk bulan kelahiran ya. Kemarin April, sekarang bulan Mei. Kalian sudah tahu bukaannya adalah peruntungan, keuangan, kesehatan dan percintaan. Di tiap bottom groundnya di tiap bottom decknya saya akan keluarkan pesan dari Oracle, yaitu kartu Unicorn. Oke, nanti saya juga buka 3 karakter card yang mewakili karakter orang-orang yang lahir di bulan Mei. Ya, kita langsung aja. Kali ini saya menggunakan kartu The New Vision, Arcana Mayor, kartu tarot ya. Tidak ada kartu terbalik. Sifat pembacaan ini adalah general reading, boleh cocok boleh tidak, bisa sangat cocok bisa juga berseberangan ya. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Saya ulangi ya, pembacaan ini adalah general reading, boleh percaya boleh tidak, bisa cocok bisa tidak, bisa sangat cocok bisa juga berseberangan, tergantung apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda ya. Shuffle dulu buat Anda yang lahir di bulan Mei. Peruntungan, keuangan, dan kesehatan percintaan. Oke. Setelah habis bulan lahir, saya akan mungkin pick a card, atau boleh juga sih nanti kita bahas di Twin Flames atau Soulmate gitu ya. Ini peruntungan orang-orang lahir di bulan Mei. Oke, keuangan. 9 Wands. Oke. Disuruh menahan, banyak unsur kayu di sini. Kesehatan ada 5 Wands. Percintaan ada 2 Wands. Banyak unsur Wands, banyak unsur kayu dan perjuangan ya. Peruntungan, keuangan, kesehatan, percintaan. Bottom groundnya ada 2 Swords. Sungguh mengerikan. Kita langsung shuffle kartu dari message dari Oracle, message-nya dari Unicorn. Oke, dear Unicorn, please open the real message for people who born in May. Kartunya nggak begitu bagus dan nggak begitu jelek, sosok lah ya. Oke, aku rasa cukup. One step at time, pelan-pelan tapi pasti. Di keuangan ada just be yourself, jadilah diri sendiri. Di kesehatan ada believe in yourself. Aduh, ada krisis kepercayaan diri di sini. Dan di percintaan ada very soon. Oke, kita susun dulu. Di bottom groundnya ada laughter. You need to good luck. Mungkin tegang kali ya, terlalu banyak mencari uang. Oke, kita shuffle kartu karakter yang mewakili orang-orang yang lahir di bulan Mei. Oke, saya rasa cukup. Ada always joyful, selalu bersuka cita. Ada lilac, emotional and love, dan apple blossom, pengetahuan, pencahayaan, dan pilihan yang oke. So, kita langsung aja baca dari kartu tarotnya 5 Cups ya. Dari kartu tarotnya menandakan bahwa bulan orang yang lahir pada bulan Mei tahun ini akan mengalami sedikit struggle dalam peruntungannya ya. Dalam hal karir, keuangan, sedikit struggle tapi bukan berarti nggak ada ya. Aku lihat masih ada harapan, selagi air masih mengalir kita masih bisa mencari
rezeki, mencari peruntungan ya. Dalam hal ini kan peruntungan. Aku lihat masih ada sedikit ketidakpercayaan diri yang kita harus buang, dan aku lihat juga ada sedikit kemalasan yang harus kita buang. Ya, tahun ini aku bisa bilang 50-50 peruntungannya masih bisa diusahakan dan masih bisa dicari lah, dikejar lah peruntungannya. Walaupun nggak bagus-bagus amat, mungkin semua terdampak karena wabah ya. Jadi semua peruntungan tahun ini jelek ya. Yang aku bisa sampaikan bahwa masih ada harapan di tengah kegalauan ya. Peruntungan tahun ini nggak jelek-jelek amat, nggak buruk-buruk amat. Jangan selalu bersedih dan jangan selalu meratapi nasib, tapi kita harus cari jalan keluar dari sebuah permasalahan ya. Dalam hal ini peruntungan 50-50 untung, 50-nya buntung. Bukan berarti Anda tidak bisa mencari peruntungan yang lain ya. Di sini kartu message-nya untuk peruntungan ada one step at time. Lots of little step make big dreams come true. Berarti pelan-pelan ya, jalanin aja pelan-pelan, step by step. Lama-lama apa yang kalian jalanin itu akan sampai ke garis finish dan membuahkan hasil yang positif buat Anda, positif buat keluarga Anda. Dalam hal ini peruntungan. Kartu ini mau coba beritahukan bahwa pelan-pelan, nggak perlu terburu-buru. Apa yang Anda kejar masih tetap di situ dan nggak perlu rush, nggak perlu berpacu dalam jangan tergesa-gesa lah intinya. Kalau mengejar sesuatu itu pelan-pelan akan menjadi berkah buat kamu, dan aku rasa apa yang kamu inginkan tahun ini masih bisa kamu kejar. Tapi pelan, nggak bisa gerasak gerusuk ya. Mungkin orang-orang yang lahir di bulan Mei, aku ngelihat juga ngerasain mereka ini terlalu terburu-buru dan memaksakan kehendaknya. Yang tahun lalu nggak dapat, tahun ini harus dapat. Nggak bisa gitu. Pelan-pelan tapi pasti semua akan tercapai apa yang jadi keinginan kalian ya. Dalam hal ini peruntungan, kita doakan dan kita aminkan. Keuangan di sini ada 9 wands. Sebenarnya kartunya bagus tapi disuruh waspada. Ada uang masuk tapi pengeluaran banyak sekali ya. Yang terlihat di sini kalian harus punya banyak simpanan buat menghadapi pengeluaran yang tidak bisa ditekan ya. Ada uang masuk tapi pengeluarannya mengerikan. Ya, di sini juga aku ngelihat diberikan banyak cobaan yang berhubungan dengan pengeluaran terus-menerus tahun ini ya. Orang-orang yang lahir di bulan Mei, sabar ya, ini ujian. Tetap fokus kepada hidup yang lebih baik, hidup bahagia dan bersyukur apapun yang terjadi. Pengeluaran tak terduga, pengeluaran tak bisa dibendung, tapi kita harus tetap cari uang ya. Sabar dan ikhlaskan apa yang telah pergi, tetap pergi. Yang kita masih bisa cari lagi, yang penting kan kebahagiaan. Uang bisa dicari, yang penting kebahagiaan ya. Jelas ya, 50-50. Uang ada masuk tapi banyak pengeluaran. Sama dengan ininya 50-50 juga. Di sini just be yourself. Tetap jadi diri Anda sendiri, tidak perlu menjadi orang lain. You are a great person, enjoy being yourself. Mungkin dalam hal uang ini kita disuruh nggak usah gengsi dan nggak usah malu ya. Tetap menjadi diri kita sendiri. Walaupun kita kekurangan, kita nggak usah berlebihan dalam menjalani hidup. Nggak usah gengsi ya. Tahun ini kita harus tetap menjadi diri kita sendiri dan tetap hidup dalam kesederhanaan. Karena tahun ini kita tahu semua aspek terdampak dalam hidup kita karena wabah. Peruntungan jelek, keuangan sosok ya. Jadi pesannya dari kartu Oracle ini adalah menjadi diri sendiri lebih baik untuk bertahan hidup ya. Jangan berpura-pura menjadi orang lain dan kita menghambur-hamburkan uang ya. Nggak perlu menjadi orang yang terlihat kaya tapi kita miskin ke depannya ya. Nggak usah, jadi diri sendiri aja. Oke, di kesehatan di sini ada 5 wands, waspada. Bisa jadi tahun ini bakal banyak keluhan yang berhubungan dengan hal-hal yang kesehatan banyak orang ya, kayak semacam imun sistem kita kurang baik dan ya kayak flu gitu-gitu ya. Aku lihat imun sistem sedang menurun dan tahun ini harus banyak olahraga dan berpikir positif
Perbanyaklah keluar rumah untuk kalian yang lahir di bulan Mei. Perbanyak di luar rumah dan olahraga, exercise, melihat langit, menatap langit, jemuran ya. Itu cukup membantu untuk kalian yang lahir pada bulan Mei. Untuk dalam hal ini kesehatan. Aku lihat kesehatannya tahun ini sedikit nggak bagus, sedikit banyak flu, banyak batuk-batuk kecil ya. Tapi ya bukan kronis lah, tapi masih bikin kita worry ya di tengah wabah ini. So, kesehatan, waspada juga, dan di sini message-nya adalah believe in yourself. See yourself doing well and you will. Buang semua jauh-jauh ketakutan kita terhadap hal-hal yang berhubungan dengan wabah ini. Diri kalian baik-baik saja, kalian tidak akan terkena wabah asal kalian mengikuti anjuran pemerintah. Percaya diri, tekuni, dan believe in yourself lah. Percaya akan diri kalian sendiri. Dalam hal ini kesehatan ya. Olahraga, minum yang baik, minum air yang banyak, makan makanan yang bergizi, dan ya percaya diri untuk melakukan hal-hal yang seperti olahraga. Ya, kartu ini mau coba kasih tahu aku bahwa tahun ini kalian itu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang nggak masuk akal, tapi memikirkan hal-hal yang kalian nggak bisa dapet. Jadi pikiran kalian tuh nggak sinkron dengan tubuh kalian ya. Jadi kayak semacam ada bentrok antara pikiran dan tubuh, karena kalian nggak mempercayai diri sendiri untuk bangkit, untuk nggak ngasih kesempatan tubuh kita untuk mencerna. Jadi kalian tuh terlalu memaksakan ya. Aku ngelihat banyak hal-hal yang dipaksakan dalam hal macam-macam. Jadi jatuhnya ke kesehatan kita terganggu ya. Percaya diri, kita akan terus sehat, dan buang semua ketakutan akan wabah ini ya teman-teman. You will be fine, dan it's okay to be scared, tapi jangan berlebihan. Oke? Semoga resonate, semoga kalian paham apa yang aku bilang ya. Di percintaan di sini ada two wands. sedikit jelek sih sebenarnya kartu ini. Dia memegang dunia, tapi dia terlihat sedih dan murung karena dia nggak tahu potensi diri dia ya. Dalam hal ini percintaan aku ngelihat akan banyak gejolak ya, akan banyak kesedihan, akan banyak putus asa, akan banyak amarah aku lihat juga, tapi nggak sampai ke hal-hal yang berhubungan dengan perceraian, perpisahan. Aku ngelihat masih aman ya. Tahun ini bakal banyak konflik, bakal banyak amarah, bakal banyak cekcok ya. Tahun ini tahun yang panas buat orang-orang lahir di bulan Mei. Jadi hindari konflik dan bersabar ya. Sebisa mungkin kalau kalian lagi marahan jangan pakai fisik, jangan melibatkan fisik ya. Aku lihat di sini sabar dan jalanin aja hubungan yang complicated ini. So, message-nya adalah very soon. What you are asking for will happen soon in happy way. Semoga apa yang kalian harapkan tahun ini tercapai. Dalam hal ini message-nya adalah percintaan. Semoga apa yang kalian rencanakan dalam hal percintaan kalian semua tercapai. Mungkin ada yang merencanakan pernikahan, semoga tahun ini bisa menikah. Dan ada yang merencanakan punya baby, semoga tahun ini bisa dikaruniai baby ya. Dan semoga yang jomblo juga tahun ini punya pacar ya. Dan semoga konflik-konflik yang kalian alami tahun ini dalam hal percintaan semua hilang ya. Aku doakan yang terbaik buat kalian. Very soon apa yang menjadi doa kalian akan tercapai ya. Di sini ada bottom groundnya ada two sword. Di sini disuruh waspada dan aware akan kondisi saat ini. Jangan bertindak ceroboh, dan ya kita disuruh terus waspada. Tahun ini orang-orang yang lahir di bulan Mei akan diuji banyak cobaan, tapi kita bisa melewatinya dengan waspada dan terus berdoa ya. Aku lihat dari peruntungan juga nggak terlalu baik. Dari keuangan juga banyak pengeluaran. Tahun ini kita diserang dari segala aspek, dan kita masih bisa bertahan ya, masih bisa
apa ya, survive lah. Tapi kita harus waspada di sini. Waspada akan segala possibility yang ada. Waspada akan hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya. Paham ya maksud aku? Disuruh waspada akan segala hal yang akan terjadi dalam diri kita, dari peruntungan, keuangan, kesehatan, dan percintaan. Nggak bagus, kurang lebih nggak berpihak lah tahun ini untuk orang-orang yang lahir di bulan Mei. Di bottom groundnya ada laughter, you need good luck. Berarti kalian tahun ini membutuhkan banyak humor, banyak hal-hal yang harus kalian share, banyak hal yang harus kalian utarakan ya. Kalian butuh terapi ketawa tahun ini supaya lebih rileks ya dalam berpikir, lebih rileks mencari uang, lebih rileks dalam menjalani kehidupan, kesehatan, percintaan juga ya. Aku lihat terlalu stressful membawa kita ke penyakit-penyakit yang ya berawal dari pikiran, semua itu menjalar ke tubuh ya, aku lihat gitu. Tahun ini perbanyak ketawa, perbanyak bersosial, dan ya sudah saatnya kalian mungkin dapat penghiburan lah. Tahun lalu kan struggle, tahun ini masa struggle lagi ya. So, bisa aku simpulkan tahun ini bukan tahun yang baik buat orang-orang lahir di bulan Mei, tapi kita masih bisa mengusahakan dari peruntungan 50-50, masih ada harapan, jangan malas, bangkit dari keterpurukan, kalian masih bisa mencari peruntungan ya. Usaha yang bagus untuk orang-orang bulan Mei, aku lihat berada di kuliner dan hal-hal berhubungan dengan kayu, berhubungan dengan jasa juga bagus ya. Tapi kalau jualan tekstil nggak bagus, kalau minuman kurang juga, makanan cocok tapi banyakin makanannya, restoran cocok ya. Di sini keuangan juga banyak pengeluaran tapi ada uang masuk ya, masih ada lah harapannya. Terus flow-nya nggak akan berkesudahan, uang masuk keluar, bikin kita stres juga ya, pengeluaran nggak ada henti-hentinya. Kesehatan berhati-hati, terlalu banyak apa ya, berpikir juga membuat kita stres, membuat kita imun sistem kita turun karena stres, berkepanjangan memikirkan uang, memikirkan ini itu, memikirkan percintaan. Jadi tahun ini harus hati-hati dan kita harus rajin berolahraga, minum minuman yang minum vitamin, minum air putih yang banyak, dan makan makanan yang bergizi maksud saya. Ya, di percintaan juga nggak baik. Di sini kamu memiliki segalanya, tapi kamu nggak bisa berbuat banyak atas pasangan kalian. Tahun ini bakal banyak konflik, tapi harus hindari konflik sebisa mungkin ya. Oke. Bisa aku simpulkan 50-50 mengarah kebaikan, 50%-nya mengarah ke tidak terlalu baik ya. Tapi aku doakan tahun ini kita mendapati suguhan yang baik ya dari Tuhan. Mudahan dari peruntungan kita tahun ini baik, dari keuangan semakin mengalir, dari kesehatan kita selalu sehat, dan dari percintaan kita selalu dilimpahkan kebahagiaan ya. Oke. Kita beralih ke kartu karakternya untuk orang-orang yang lahir di bulan Mei. Di sini ada Coreopsis. Orang-orang yang lahir di bulan Mei ini selalu bahagia dan ya, dia selalu ceria, selalu bahagia dalam kondisi apapun ya. Walaupun sebenarnya diri dia rapuh, dia akan terlihat bahagia di depan orang. Walaupun dia dari dalam dia ingin menangis, dari luar dia akan terlihat baik-baik aja untuk menunjukkan bahwa dia tegar di depan orang ya. Nggak apa-apa, itu nilai plus buat kalian. Ada lilak juga merepresentasikan emosi dan cinta. Jadi orang-orang yang lahir di bulan Mei ini identik dengan orang-orang yang penuh kasih ya, penuh emosi. Dia bisa meluapkan emosinya kalau dia lagi marah tanpa dia bisa kontrol, dan kalau dia sedang mencintai seseorang, dia akan mengekspresikan cinta dia dengan tulus dan dengan ekspresif ya, romantis lah istilahnya gitu ya. Bagus, nilai plus juga. Dan di sini orang-orang yang lahir di bulan Mei
disuguhkan dengan banyak pilihan dan pengetahuan dan pencahayaan. Jadi orang-orang biasanya yang di bulan Mei ini diberkahi dengan kekuatan dari Tuhan. Biasanya yang aku tangkap mereka ini banyak anak-anak indigo dan light worker ya. Mereka yang mempunyai cahaya dalam diri dia, tapi mereka nggak aware bahwa mereka itu pandai dalam menyembuhkan orang, memiliki pengetahuan untuk dibagi ke orang, dan ya pekerja cahaya. Seperti saya ini termasuk pekerja cahaya ya, yang membagikan kebiasaan saya untuk kalian semua. Tapi dia juga banyak dibingungkan dalam pilihan hidup ya. Jadi dia ini orang yang tidak bisa mengambil keputusan dan ya plan aku bisa bilang. Tapi dia diberkahi dengan banyak pengetahuan dan ilmu yang baik ya dari Tuhan. Illumination berarti pencahayaan dari ilahi. Sebenarnya mereka itu berbakat, tapi mereka nggak aware dengan apa yang mereka miliki ya. So bisa disimpulkan tahun ini kalian harus sabar ya. Gak apa-apa, aku rasa kita bisa menghadapi semua masalah tahun ini dengan baik ya, orang-orang yang lahir di bulan Mei. Semoga kalian cepat mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian tarik dalam hidup, kalian bisa dapatkan. Oke, sekian apa yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dalam lindungan Tuhan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Komen yang membangun akan memberikan saya semangat untuk terus membuat konten-konten yang positif juga buat kalian. Oke, terima kasih. Namaste, salam kebajikan.